Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Azkiyah Nurfadilah, program studi S1 Akuntansi dengan NIM 2101020073. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Elvina Asadam. Untuk materi yang saya ambil pada proposal saya kali ini yakni seblak pelangi. Langsung saja kepada presentasi saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu definisi dan tujuan proposal usaha. Untuk definisi proposal usaha sendiri adalah rancangan usaha yang disampaikan kepada pihak lain yang disampaikan secara tertulis. Sedangkan tujuan proposal usaha sendiri, kami memiliki 2 poin. Untuk poin yang pertama, ada merealisasikan sebuah peluang yang menguntungkan, baik di masa yang akan datang ataupun di masa sekarang. Untuk poin yang kedua, ada sarana untuk mendukung pihak-pihak investor. Untuk nama dan alamat bisnis yang ada pada proposal saya kali ini, untuk nama bisnis seblak pelangi yang merupakan makanan khas dari Bandung yang bergerak di bidang usaha makanan. Dan untuk alamat bisnis saya sendiri yakni ada di Jalan Raya Pucuk Lamongan. Nama dan alamat pelaku pada proposal kali ini dengan nama pengusaha Siti Azkiyah Nurfadilah, saya sendiri, dengan alamat Dusun Badu, Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Untuk perencanaan bisnis adalah dokumen yang menyatakan daya tarik dan harapan sebuah bisnis sendiri. Untuk poin selanjutnya, ada ringkasan-ringkasan eksekutif. Seperti yang telah saya jelaskan di awal, nama usaha yang ada pada proposal saya kali ini adalah Seblak Pelangi di bidang usaha perdagangan makanan dengan jumlah tenaga kerja 2 orang, yakni 1 owner dan 1 karyawan. Untuk target penjualan, kami mentarget 40 porsinya setiap hari. Untuk pemasaran, sasaran konsumen pada produk seblak kami adalah anak muda atau kalangan muda hingga dewasa. Karena seperti yang kita ketahui bahwa seblak memang jajanan yang banyak diminati dari setiap kalangan. Untuk wilayah pemasaran sendiri, yakni seluruh wilayah outlet kami yang kebetulan memang berada di Pucuk, sehingga wilayah pemasaran kami ada di seluruh wilayah Pucuk. Untuk penetapan harga jual, kami mematok Rp10.000 untuk setiap porsinya. Dan strategi pemasaran yakni layanan pesan antar online. Untuk kapasitas produksinya yakni sebesar 10% dari per bulannya, dan untuk fasilitas produksi adalah bangunan untuk usaha dan peralatan-peralatan lain untuk mendukung usaha kami. Untuk ketersediaan bahan baku banyak tersedia karena di sekitar lokasi kami terdapat pasar yang memang menjual bahan-bahan baku produksi seblak kami. Untuk dampak lingkungan pada produk kami tidak memberikan dampak lingkungan yang buruk terhadap lingkungan karena memang tidak menghasilkan limbah atau zat-zat berbahaya yang akan mengganggu lingkungan sekitar. Untuk selanjutnya, ada analisis industri, analisa bisnis, dan perkiraan balik modal makanan yang sangat populer di Indonesia ini dibuat dengan bahan utama berupa kerupuk, telur, dan lain-lainnya. Lantas, bagaimana analisa usaha seblak ini? Jika dalam sehari seblak Anda laku terjual sebanyak 40 porsi dengan rata-rata harga jual 10.000, maka pencapaian hariannya adalah 400.000. Dan untuk pendapatan bulannya bisa mencapai 12 juta.
Untuk menghitung keuntungannya, Anda dapat mengurangi total pendapatan bulanan dengan total biaya pengoperasian. Pada bab analisis industri ini, ada pandangan masa depan atau pandangan tren-tren yang ada. Untuk yang pertama adalah menciptakan inovasi varian seblak yang baru, sehingga masyarakat tidak bosan dengan menu-menu yang memang sudah ada dari awal, atau mereka ingin mencoba bagaimana varian-varian menu seblak yang baru. Untuk yang kedua, seblak memang menjadi salah satu camilan yang terfavorit di kalangan usia muda hingga dewasa. Untuk segmentasi pasar, yakni menganalisa segmentasi pasar, menentukan objek pasar, dan menetapkan target atau sasaran pasar. Dari ketiga poin di atas, untuk yang pertama dapat dijabarkan bahwa menganalisa segmentasi pasar dalam menjalankan usaha ini harus mengetahui apa itu potensi dasar yang dijalani agar usaha yang dijalankan dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat atau kalangan konsumen. Untuk poin yang kedua, menentukan objek pasar. Dalam menjalankan usaha, harus menentukan objek pasar dengan strategi yang mudah dijangkau masyarakat atau konsumen. Untuk poin terakhir, ada menetapkan target atau sasaran pasar. Dalam menjalankan usaha, harus menetapkan target atau sasaran pasar dengan cara melihat perbedaannya agar mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya ada deskripsi perusahaan. Pada bab kali ini ada 3 poin. Yang pertama memang yang kami sebutkan di PowerPoint kami hanya yang poin yang pertama, yakni produk. Produk yang tertera pada proposal ini adalah suatu makanan khas Bandung atau salah satu makanan khas Bandung yang memiliki ciri khas rasa pedasnya yang biasa dinamakan dengan seblak, yang memang dari awal sudah saya ungkit bahwa seblak ini biasa diminati dari sebuah kalangan mulai kecil sampai dewasa. Untuk poin yang kedua ada perlengkapan dan personel. Perlengkapan pada perusahaan atau produk kami kali ini mungkin hanya mencakup beberapa yang kami sebutkan. Di antaranya ada gerobak atau etalase, meja dan kursi untuk kebutuhan konsumen, kompor, peralatan dapur, dan bahan-bahan pembuat seblak lainnya. Untuk personelnya ada 1 orang owner dan 1 karyawan. Untuk jasanya adalah penyedia makanan. Selanjutnya ada rencana produksi. Pada bab kali ini ada 3 poin. Yang pertama ada proses manufaktur, mesin dan peralatan, dan pemasok bahan. Untuk proses manufaktur, yakni bagaimana cara seblak itu diolah sendiri sehingga bisa menjadi makanan yang bisa disajikan atau dijualkan kepada khalayak umum. Untuk prosesnya, yang pertama, rendam kerupuk dalam air sampai mendidih. Panaskan minyak lalu tumis bumbu halus hingga harum. Masukkan varian topping, tambahkan gula, merica, penyedap rasa dan lainnya. Masak hingga mendidih. Tambahkan irisan daun bawang atau kerupuk, aduk hingga merata. Angkat dan sajikan, dan seblak bisa segera dinikmati. Untuk poin kedua ada mesin dan peralatan yang ada mencakup baskom, alat makan, blender bumbu, dan kompor dan tabung gas. Untuk nama-nama pemasok bahan ada Toko Makmur Jaya dan Toko Kelontong Abadi. Selanjutnya ada rencana operasional yang memiliki 2 bab, yakni deskripsi operasi perusahaan atau produk, dan yang kedua ada aliran pesanan. Untuk deskripsi operasi produk adalah dengan cara
bagaimana dia bisa mengelola seblak itu sendiri, atau bisa mungkin seperti yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya, yakni bagaimana cara-cara untuk mengolah semua bahan agar bisa menjadi suatu makanan yang dinamakan seblak. Untuk aliran pesanan, ada dua cara untuk pemesanan pada outlet seblak pelangi ini. Yang pertama, dengan cara datang langsung ke tempat, dan untuk metode kedua, dengan memesan via online. Untuk yang metode pertama, pembeli bisa langsung memilih varian seblak yang diinginkan di buku menu, lalu menulis makanan yang dipesan untuk segera dibuatkan. Untuk metode kedua, dengan cara memesan online via WhatsApp, lalu dilakukan pembayaran atau dilakukan secara COD setelah pesanan selesai dibuatkan. Selanjutnya ada rencana pemasaran. Ada 5 poin. Yang pertama ada penentuan harga, pendistribusian, promosi, ramalan produk, dan pengendalian. Untuk penentuan harga yang ditawarkan pada seblak ini bervarian, tergantung pada varian serta topping yang ditambahkan oleh konsumen atau dalam kurung sesuai request konsumen. Untuk harga seblak original tanpa topping, kami membandrol seharga Rp10.000, dan jika ingin menambahkan topping, maka kami membandrol dengan harga Rp2.000 saja untuk setiap varian toppingnya. Untuk pendistribusian dilakukan dengan dua metode, dengan yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya, yakni dengan memesan online dan datang langsung ke outlet. Untuk promosi, pada permulaan usaha, lakukan promosi secara sederhana dengan memasang spanduk di berbagai tempat yang strategis atau yang sering dijangkau oleh masyarakat. Dan untuk menambah peminat, owner bisa menyebarkan brosur dengan beberapa bonus pembelian awal, seperti diskon 50% untuk 50 pembeli pertama atau dengan cara yang lainnya. Untuk pengendalian usaha seblak ini sepenuhnya adalah hak pemilik, karena memang outlet ini memiliki atau milik hak pribadi. Rencana organisasi. Yang pertama ada bentuk kepemilikan. Bentuk kepemilikan outlet seblak ini adalah milik perseorangan yang memang didirikan sendiri tanpa pusat atau cabang tertentu. Untuk wewenang utama, karena outlet ini milik pribadi atau perseorangan, maka wewenang utamanya adalah owner atau pemiliknya, karena dia yang memegang kendali juga dari outlet ini. Yang terakhir ada peran dan tanggung jawab. Ada dua, yakni pemilik atau owner dan karyawan. Pemilik memiliki tanggung jawab penuh atas semua proses usaha, karena dari awal memang usaha seblak ini milik hak pribadi. Pemiliklah yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi jalannya usaha agar dapat berjalan dengan optimal. Untuk karyawan bekerja sesuai dengan arahan dan aturan owner. Pada bab terakhir ada penilaian resiko. Ada evaluasi kelemahan bisnis dan rencana kontingensi. Evaluasi kelemahan bisnis ini ada 5 poin yang kami ambil. Yang pertama, semakin banyak pesaing bisnis. Yang kedua, terjadi kekosongan varian topping, kurang menariknya tampilan atau rasa produk, tempat penjualan kurang strategis, dan yang terakhir ada pelayanan kurang maksimal. Untuk rencana kontingensi ada 3 poin. Yang pertama, menghabiskan adonan atau menghabiskan stok seblak setiap harinya, mengutamakan kepuasan pelanggan, berharap komentar yang positif dari pelanggan mengenai pelayanan dan rasa dan harga yang terjangkau. Sekian presentasi saya pada kali ini.
Untuk kurang dan lebihnya kami memohon maaf karena hakikatnya memang manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.